Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Jumat Suci 15 April 2022. Marilah kita berdoa. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salib suci dan mulia, kayu paling utama, tiada yang menandingi, daun bunga buatnya, kayu paku bahagia, memangku pangkal hidup. Pohon bumbukan dahanmu, lemaskanlah uratmu, lembutkan juga kerasmu, yang jadi bawahanmu, sediakan batang empuk bagi tubuh rajamu. Engkaulah kayu yang pantas mentahtakan penebus, menyajikan tempat labu bagi bumi yang karam, berhiaskan darah suci anak domba sejati. Terpuji terhormatilah Allah Maha Kuasa, Bapa bersama Putra dan Roh Kudus menghibur, yang jaya bertahta mulia selalu selamanya. Amin. Ingatlah ya Allah Bapa akan belas kasih-Mu, kuduskanlah dan lindungilah selalu hamba-hamba-Mu. Bagi mereka lah Kristus Putra-Mu telah memulai misteri Paskah dengan penumpahan darah-Nya. Biarlah Tuhan hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Seusai perjamuan Paskah, keluarlah Yesus dari ruang perjamuan bersama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada satu taman. Yesus masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Judas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah juga Yudas ke situ bersama sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan tentera, suruh dan senjata. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya, maka ia maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah dia." Judas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah terjadi supaya genaplah firman yang dikatakannya, "Dari mereka yang kau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan hilang." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu dan meletakkannya kepada hamba imam agung dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka para prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawa Yesus mula-mula kepada Anas, karena Anas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam agung, dan Kayafas yang telah menasihatkan kepada orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam agung dan ia masuk ke halaman istana imam agung itu, tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam agung kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus,
bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, bukan. Sementara itu hamba-hamba dan para penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawanya dingin waktu itu. Dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah Imam Agung menanya Yesus tentang para murid dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Hanyalah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang kukatakan. Ketika Yesus berkata demikian, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata, begitukah jawabanmu kepada Imam Agung? Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jika benar, mengapa engkau menampar aku? Lalu panas mengirim Yesus terbelenggu kepada Kayafas, Imam Agung. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, bukankah engkau juga seorang seperti Yesus? Petrus menyangkalnya, katanya, bukan. Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinga dipotong, Petrus berkata kepadanya, bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan Yesus? Kata Petrus menyangkal lagi, dan ketika itu berkokoklah ayam. Keesokan harinya mereka membawa Yesus dari istana Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, apakah tuduhanmu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, jikalau ia bukan penjahat, kami tidak akan menyerahkannya kepadamu. Kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang-orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Demikian terjadi supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? Kata Pilatus, orang Yahudi ke aku? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang telah engkau berbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, seperti yang kau katakan, aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaranya. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi padamu ada kebiasaan bahwa pada hari raya Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini bagimu? Mereka pun berteriak, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Mereka mengenakan jubah ungu padanya
Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, "Lihatlah aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, betapa takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus, "Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap diri raja melawan Kaisar." Ketika mendengar perkataan itu, Pilatus menyuruh Yesus keluar, lalu duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos-Trotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahlah dia! Enyahlah dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan, dan mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus dibawa keluar kota, tempatnya menama Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Di situ Yesus disalibkan, dan bersama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah Pilatus. Di tengah-tengah Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Maka kata imam-imam kepala kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap kutulis." Setelah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian masing-masing. Prajurit 1 bagian. Jubah Yesus pun mereka ambil, tetapi jubah itu tidak berjahit dari atas sampai ke bawah, merupakan satu tenungan utuh. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membagi jubah ini menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang akan mendapatkannya." Demikianlah terjadi supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan oleh prajurit-prajurit itu. Di dekat salib Yesus berdirilah ibu Yesus dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang ia kasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada murid itu, "Inilah ibu." Dan sejak saat itu murid itu menerima Maria dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci.
Aku haus. Di situ ada suatu buli-buli penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karam pada sebatang pisau, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu menunjukkannya ke murid Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, sudah selesai. Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkannya. Karena hari itu adalah hari persiapan Paskah, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayat diturunkannya. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalirlah darah serta air keluar. Dan orang yang melihat sendiri hal itu, yang memberi kesaksian ini dan benarlah kesaksiannya. Dan dia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkannya. Dan nas lainnya mengatakan mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea. Yusuf ini adalah seorang murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Pilatus meluluskan permintaan Yusuf. Maka datang Yusuf dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang di situ. Dialah yang dulu datang malam-malam kepada Yesus, yang membawa campuran minyak murni dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengkapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat pemakaman orang Yahudi. Di dekat tempat Yesus disalibkan itu ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan Paskah, orang Yahudi sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku, ada beberapa hal yang perlu kita catat. Yang pertama, Longinus, seorang prajurit yang menikam lambung Yesus. Dan Longinus ini adalah orang yang punya penyakit mata, atau mungkin zaman sekarang katarak. Jadi dia samar-samar. Ketika dia menembus pedangnya dan mengambil dari sebelah, dia menembus pedang dan menusuk lambung Yesus, maka muncratlah darah dan air kena matanya, dan matanya bisa melihat utuh kembali, jelas. Maka dia katakan, benar, dia inilah anak Allah. Jadi mujizat pertama dalam penyaliban Yesus adalah Longinus yang matanya kena darah dan air dari tubuh Yesus dan disembuhkan, bisa melihat kembali. Maka kemudian Longinus menjadi pewarta, meninggalkan kehidupannya sebagai tentara di bawah kekaisaran Romawi, dan dia menjadi pewarta kasih Kristus. Yang kedua, Yesus tidak jadi dikubur. Yesus itu ditaruh di mausoleum. Adalah Yesus dari Arimatea yang sudah membangun kuburnya. Tetapi lalu apa yang terjadi? Waktu begitu mepet, orang tidak bisa menggali kubur. Maka Yusuf yang sudah mempersiapkan kubur itu minta supaya Yesus dikuburkan di tempat kubur baru yang dia buat, yang sekarang dikenal sebagai Holy Sepulchre. Yesus dibaringkan seperti di meja altar ini, tidur di situ. Lalu yang kita lihat lagi ke belakang, bagaimana
Hanas menyiksa Yesus. Maka ada sebuah tempat yang dulu adalah tempat Hanas tinggal. Ada satu lubang di mana Yesus diikat, kemudian kepalanya ditaruh ke bawah, kakinya ke atas, digoncang-goncangkan, dibentur-benturkan ke tembok. Sampai hari ini masih ada. Sudah itu Yesus ditaruh. Setelah Yesus dibentur-bentur, kemudian Yesus harus memikul salib dan ditaruh di depannya itu besi panas. Jadi kakinya hangus terbakar. Maka harus memikul salib. Karena itu salib yang kita peringati pada hari ini, jalan salib, mengenang kepedihan hati Yesus. Berbuat baik menghasilkan penderitaan. Jalan salib. Setelah itu dia diadili segala macam. Jadi mulai jam 3 pagi sampai kemudian jam 3 sore, 12 jam. Dia tidak pernah istirahat, diadili, dipukuli, dan juga ketika Yesus dipecut, ujung-ujung dari pecutan itu berbentuk 5 jari begini, di ujungnya adalah besi-besi segitiga. Maka ketika mereka memukulkan kepada Yesus, muncratlah darah. Karena itu Yesus kekurangan darah, juga tetanus. Maka di dalam peringatan jalan salib itu Yesus jatuh ketiga kali, tak kuat. Namun di tengah-tengah kesulitan itu, dia masih memberikan penghiburan kepada manusia. Bahkan di kaki salib pun Yesus masih menegur Maria, ibu lihat anakmu, anak lihat ibu. Betapa luar biasa Yesus bagi kita. Maka pada Jumat Suci ini, mari kita renungkan secara Yesus. Janganlah kita hanya senang-senang sendiri, sambil melihat ada ketidakadilan di dunia ini. Itu adalah bahasa dunia, persaingan yang tidak sehat. Kalau kita berbuat baik, ada yang iri hati dan dengki. Kalau kita berbuat baik, belum tentu menghasilkan baik, tetapi bisa jadi menghasilkan penderitaan karena adanya persaingan yang kurang sehat. Yesus amat sangat menderita. Tetapi salib yang merupakan hukuman yang paling berat bagi orang-orang Yahudi, menurut hukum Musa itu, kemudian menjadi tanda kemenangan kita. Karena Kristus disalibkan, wafat. Dan pada Jumat Suci ini kita menyenangkan wafat Yesus. Kita juga mempersiapkan kehidupan kita, karena suatu hari kita juga akan mengalami kematian. Semoga kita boleh mempersiapkannya dengan bersih sebagaimana Yesus sudah melakukan. Selamat merayakan Jumat Suci, dan jangan lupa pantang dan puasa. Bagi orang tua yang di atas 65 tahun, silakan pantang mundur. Selamat pagi, Tuhan memberkati.